Allah 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 ما لنا مولى سوى الله. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa senantiasa marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak berikan kenikmatan kepada kita sehingga Allah mudahkan kita untuk melakukan sebuah thalabul ilmi, melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat hidayah, di mana hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak, khususnya terhadap orang Islam, adalah sejak lahir mereka diberikan hidayah. Maka bagaimana kita bisa merawat hidayah itu? Banyak cara, banyak dalam rangka merawat hidayah ini, yaitu salah satunya adalah dengan selalu belajar Al-Quran. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita itu bisa selalu merawatnya? Salah satunya adalah senantiasa kita belajar Al-Quran, supaya apa? Al-Quran ini selalu menjadi pendamping kita. Al-Quran ini selalu menjadi sahabat kita sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Nah, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan saya sampaikan sebuah pembelajaran Al-Quran. Dalam hal ini kita mau bahas tahsinul Quran, yaitu bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, yaitu bagaimana kita bisa memperbagus bacaan-bacaan Al-Quran kita. Di mana kita melihat hari ini banyak sekali umat Islam, saudara-saudara kita, bahkan mereka itu adalah rata-rata juga keluarga-keluarga kita. Mereka ini di dalam membaca Al-Quran, terkadang mereka tidak perhatikan bagaimana bacaan-bacaan yang benar, bagaimana bacaan-bacaan yang mestinya harus tidak boleh salah, sehingga ketika mereka tidak tahu, maka mereka itu adalah di dalam membaca Al-Quran hanya sekedar membaca saja. Mereka tidak paham makna, mereka tidak paham maksud daripada dan tujuan daripada membaca Al-Quran. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ya, ketika seseorang membaca Al-Quran ini, paling tidak mereka mestinya harus pertama ya, memperhatikan makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Di mana ketika seseorang mengucapkan bacaan Al-Quran ini makhrajnya salah, maka maknanya pun juga menjadi salah. Di mana ketika mereka mengucapkan bacaan-bacaan Al-Quran ini tidak tepat dengan tempat keluarnya huruf, maka maknanya pun jadi tidak jelas. Sehingga makhrijul huruf ini adalah salah satu hal yang amat penting di dalam kita membaca Al-Quran ya. Salah satu hal yang amat penting. Coba diingat-ingat para pemirsa bahwa makharijul huruf ini adalah satu hal yang sangat penting. Maka menjadi sebuah kesalahan yang sangat besar ketika seseorang membaca Quran itu makhrajnya salah.
kesalahan yang sangat besar. Dan para ulama mengatakan bahwa ketika salah makhrajnya, maka haram bagi seseorang membaca Al-Quran. Yang tentunya haramnya di sini bukan sebagaimana haramnya makan daging babi, haramnya darah dan sebagainya. Artinya apa? Ketika kita membaca Quran makhrajnya salah, maka kesalahan-kesalahan ini akan selalu muncul terus. Salah satu mungkin saya bisa berikan contoh bahwa ketika makhrajnya salah, walaupun terkadang suaranya bagus, suaranya indah, ya, makhrajnya salah, maka ini menjadi sebuah hal yang sangat tidak tepat di dalam baca Quran. Contohnya ketika alif ya, atau ain ya, alif atau ain, orang baca kalla saufa ta'lamun ya. Dibaca kemudian kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun dengan ta'lamun maka sangat jauh berbeda ya. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Maka ketika kita baca ta'lamun, kalian akan sakit. Nah, maka sungguh sangat ekstra hati-hati di dalam kita membaca Al-Quran. Mestinya harus hati-hati. Ini salah satu contoh saja bahwa ketika kita membaca Al-Quran kok makhrajnya tidak tepat, maka sungguh akan menjadikan kesalahan-kesalahan yang akan sering muncul di dalam kita membaca Al-Quran. Maka harus kita benahi. Yang kedua, salah panjang pendek ya. Salah panjang pendek ini akan bisa merusak arti, akan bisa menghancurkan bacaan-bacaan kita ini sehancur-hancurnya juga. Termasuk kesalahan besar pertama tadi adalah makhrijul huruf, ketika kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang salah. Yang kedua, kesalahan besar yang kedua adalah kesalahan baca panjang pendek. Satu contoh kalimat, misalnya kalimat tauhid. Orang baca la ilaha illallah, ini adalah bacaan yang benar. Kemudian banyak sekali karena saking cepatnya orang baca la ilaha illallah, maka dilihat dari segi maknanya, ketika la panjang dengan la pendek, artinya adalah sangat berkebalikan. Sangat berkebalikan. La ilaha illallah bermakna tiada ilah selain Allah. Kemudian la ilaha illallah, maka dia bermakna sungguh-sungguh ada ilah selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seseorang ketika membaca Quran seperti ini tentunya salah besar ya. Orang baca satu misal di dalam surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, baca panjang la ya. Kemudian saking cepatnya kita baca la a'budu ma ta'budun ya. Walaupun mungkin disertai dengan nada yang indah ya, kemudian bahkan ada lagi mungkin dengan suara yang meliu-liu ya. Tapi ketika kita baca la pendek, na'udzubillahi min dzalik, ini adalah kesalahan yang fatal ya. Jadi la a'budu ma ta'budun, bukan la a'budu ma ta'budun, salah ini ya. Yang kedua salah. Maka bermakna la a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Tetapi ketika kita baca la a'budu ma ta'budun, sungguh-sungguh aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang Islam ketika mengucapkan seperti itu, secara tidak langsung dia akan jadi musyrik. Kenapa? Karena dia akan menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kepada seluruh kaum muslimin, saya ingatkan kepada diri saya sendiri terutama ya, dan kepada semua para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
satu hal yang sangat penting. Ya. Ada 1, 2, 3, baru 2 ya. Yang ketiga adalah tajwid. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan di dalam baca Al-Quran tadi, yang pertama adalah makhorijul huruf, yang kedua kesalahan baca panjang pendek, yang ketiga adalah masalah tajwid. Ya. Di dalam masalah tajwid ini pun, ini akan menentukan bahwa bacaan kita ini benar tidak, bacaan kita ini baik tidak. Jadi baik benarnya di dalam baca Al-Quran itu ditinjau dari bagaimana dia memahami makhorijul huruf dan tajwid-tajwidnya. Ya. Kalau hanya sekedar suara yang indah, kalau hanya sekedar gaya yang indah mungkin ya, akan tapi ketika tajwidnya salah, maka ini sangat berbahaya sekali. Tajwid ini harus senantiasa kita baca, senantiasa kita pelajari supaya agar bacaan-bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan-bacaan yang benar, bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Para sahabat diajarkan kepada para tabi'in, tabi'in diajarkan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya. Orang membaca ketika panjang 5 harokat kemudian dibaca panjang 2 harokat, itu pun juga tidak tepat. Ya. Contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Di sini lil fuqara'i, ya. Ini adalah ra dibaca panjang 5 harokat. Satu ketika muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam baca ini, ya, di dalam baca ayat ini, dia dibaca dengan bacaan yang pendek, lil fuqara'i. Maka beliau ingatkan, wahai fulan, bacaan kamu salah. Rasulullah bacanya tidak seperti itu, tetapi lil fuqara ini dibaca dengan sangat panjang. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ya. Jadi dibaca panjang, tidak boleh pendek. Di sini adalah bermakna mad wajib mutasil, ya. Mad wajib mutasil itu bacaannya adalah panjang 4-5 harokat. Maka oleh beliau, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika muridnya membaca yang seperti itu, diingatkan Rasulullah bacanya tidak seperti itu, ya. Dan beliau berikan contoh dengan bacaan yang benar, sehingga sampai panjang pendek sekalipun, ya, 2 harokat atau 5 harokat dibaca 2 harokat atau sebaliknya, maka ini pun juga tidak tepat. Bagaimana kita berusaha terus mempelajari bacaan Al-Quran, ya, mempelajari bacaan Al-Quran. Ini sangat penting bagi kita semua, bagi siapa-siapa saja yang ingin bersahabat, siapa-siapa saja yang ingin mempunyai penolong Al-Quran sejak di dunia sekarang ini sampai di akhirat kelak. Ya. Kalau kita ingin bersahabat, kalau kita ingin bercengkeraman dengan Al-Quran di dunia sampai di akhirat kelak, maka bagaimana kita membiasakan untuk selalu yang hari ini bacaan kita belum benar, maka bagaimana kita membiasakan untuk bacaan benar, yaitu dengan senantiasa belajar, mempelajarinya, ya. Mempelajari terus sampai kita bisa membaca dengan benar. Maka sesungguhnya orang-orang yang bisa membaca Quran dengan benar ini akan bersama malaikat, dan orang-orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, maka dia mendapat pahala 2. Ini satu landasan yang juga mestinya kita yakini. Bukan berarti kemudian ketika kita baca Quran kita salah, terus kemudian kita tidak baca, enggak. Tetapi kita harus punya komitmen, kita harus punya keyakinan bahwa ketika bacaan Quran benar, kita akan senantiasa bersama malaikat. Ingatlah bahwa malaikat ini tidak pernah melakukan kesalahan.
maka sungguh ketika kita bersama malaikat berarti kita tidak pernah melakukan, dan kita harapan kita memang begitu, tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika kita terbata-bata, Allah tetap akan memberikan pahala 2. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran yang pertama ini. Mungkin insya Allah akan kita sambung di lain waktu dan kesempatan yang berbeda mungkin ya. Jadi kita akan tetap senantiasa belajar Al-Quran. Saya semangatkan kepada diri saya sendiri dan semangatkan pada para pemirsa semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.